والآية اللي قرأتها قبل لحظة أنه جنة عرضها السماوات والأرض، فهذه دللت على أنه الأرض هي مسطحة. إن لم تكن الأرض كروية فما هو شكلها؟ أنا عندي ثابت اليوم نتيجة التطور العلمي بالأقمار الصناعية وبالوسائل الحديثة، المركبات الفضائية، ثبت أن خاصة بعد أن وجدت مركبات فضائية والمكوكات اللي تدور باستمرار حول الأرض واللي غادرت قسم من عتها الأرض إلى المجموعة الشمسية، أكدت الصور الناتجة على أن شكل الأرض كروي. الخسوف والكسوف والغروب والشروق وتغير الفصول، كيف تحدث هذه الظواهر والأرض غير كروية على حد تعبيرك؟ الشمس بالنسبة لها هي اللي تدور حول الأرض لأنها هي الأصغر من الأرض بموجب الآيات القرآنية. أنت هل يوم من الأيام رأيت الشمس كيف تتحرك؟ أنا رأيتها تتحرك الشمس. كيف؟ تتحرك الشمس حركة واحدة في كل 24 ساعة، لأنه أنا لما أحكي على العلم القرآني هو يحكي لي على العلم اللي أنا رافضه أساسا، وهو العلم الحديث اللي يدرسون به، وهذا علم بدع لم يكن له أي حقيقة في القرآن الكريم، لأنه ما توجد أي آية في القرآن ترمز إلى كروية الأرض أو دورانها. فكل شيء اللي ما يرمز إلى شيء بالقرآن فهو باطل. Hal ini sangat menarik saja rasanya jika kita menyimak dan memperhatikan lebih dalam lagi. Dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, maka apapun teorinya, baik itu bulat ataupun datar, yang dikemukakan oleh para ilmuwan, maka akan tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk mengkoreksinya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menyimak pemaparan bentuk bumi dalam Al-Quran dan hadis yang akan kita bahas pada video ini. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, mengandung kebenaran sejati bagi manusia, merupakan pedoman dan tuntunan berkehidupan bagi manusia. Jika memahami bentuk bumi ini, maka Al-Quranlah acuan untuk dijadikan pedoman, karena teori hanya pilihan manusia untuk meyakini dan menemukan jalan tentang apa makna dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu berdiri sendiri dan merupakan kebenaran yang nyata. Sedangkan teori hanya pilihan manusia untuk mempercayainya. Banyak ayat Al-Quran yang mendasari suatu ilmu tertentu sehingga baru ratusan tahun setelahnya bisa dipahami oleh manusia. Jika kita menyimak dan memperhatikan lebih dalam lagi dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, maka apapun teorinya yang dikemukakan dari ilmuwan, maka akan tetap kembali ke Al-Quran dan hadis untuk mengkoreksi tentang teori-teori yang didasarkan oleh manusia. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Oleh karena itu, kita akan membahas apakah makna dari langit tersebut, sehingga bisa kita simpulkan dan kita bisa menemukan jawaban yang tepat berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan melihat secara luas berdasarkan bukti yang ada dan tidak berdasarkan teori-teori semata. Dalam surah Al-An'am ayat 101 dikatakan bahwa Dialah pencipta langit dan bumi. Dalam surah
As-Sajdah ayat 4 dikatakan bahwa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Pada surah Ibrahim ayat 32 dikatakan langit dan bumi. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa hanya ada dua, yaitu langit dan bumi beserta isinya. Oleh karena itu, isinya yang dimaksud di sini merupakan di antara keduanya, yaitu antara langit dan bumi. Karena dijelaskan pada surah Al-Hijr ayat 85 dikatakan bahwa dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oleh karena itu, bahwa sangat menarik di sini, kita simpulkan bahwa ada dua, langit dan bumi. Jadi kita akan membahas mengenai langit itu sendiri. Apakah langit itu merupakan alam semesta, ataukah langit itu menyatu dengan bumi? Sehingga kita bisa menyimpulkan apakah langit itu yang dimaksud adalah alam semesta, sehingga luasnya terbentang, ataukah langit itu berada di bumi? Karena di sini hanya dikatakan dua, yaitu langit dan bumi. Dari ayat Al-Quran tersebut berasal dari kata bahasa Arab sama atau sami'un yang artinya adalah langit, yang diterjemahkan di sini menjadi langit, dan terjemahan ini mengacu pada seluruh alam semesta. Jadi dikatakan bahwa langit di sini itu dalam Al-Quran ialah mengacu pada seluruh alam semesta. Dan ada pula langit dalam pemahaman manusia ialah sesuatu yang biru di atas manusia. Dan menurut Wikipedia dijelaskan bahwa langit ialah bagian atas permukaan bumi dan digolongkan sebagai lapisan tersendiri yang disebut atmosfer. Dalam pendapat ilmuwan Stephen Weinberg yang menuliskan buku 3 Minutes, beliau menyebutkan kalau adanya langit dan tata surya, langit dan tata surya lainnya merupakan gejala alam semesta. Ini seperti bagian dari teori Big Bang. Berdasarkan pemaparan tersebut, berarti ada dua definisi langit. Yang pertama adalah langit sebagai tata surya atau jagat raya, atau alam semesta, atau antariksa, atau angkasa. Dan juga satu lagi merupakan langit yang diterjemahkan sebagai bentuk atmosfer yang melekat menyelubungi bumi. Sekarang kita akan mulai membahas tentang dua pengertian yang diungkapkan mengenai terjemahan langit tersebut. Kita akan membahas langit sebagai jagat raya. Karena di sini langit diartikan sebagai jagat raya atau alam semesta. Diterangkan bahwa dalam surat Al-Jasiyah ayat 5, dan pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dihidupkan bumi setelah mati, dan perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah. Dari sini dikatakan bahwa dan pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Apakah langit menimbulkan hujan? Apakah langit jagat raya yang dimaksud menghasilkan hujan? Ini jelas bukan langit yang selama ini kita ketahui. Langit bukan jagat raya. Jika langit yang selama ini kita artikan sebagai jagat raya, maka jagat raya tidak akan menghasilkan hujan dan tidak akan menurunkan hujan. Dijelaskan lagi dalam surat Al-An'am ayat 101, Dialah pencipta langit dan bumi. Di sini menjadi pertanyaan bahwa
Langit di sini sebagai jagat raya mempunyai ambigu. Karena jika langit ialah jagat raya, seperti dalam ayat tersebut, maka bumi dimaksudkan itu adalah bumi yang berdiri sendiri. Berarti bumi yang bulat itu adalah terpisah dengan langit ataupun jagat raya yang dimaksud. Sehingga langit dalam berbagai ayat dikatakan bahwa langit juga dapat menurunkan hujan. Bagaimana ini? Maka kita akan membahas lagi, adakah jagat raya mengandung hujan? Karena di ayat tersebut dikatakan demi langit yang mengandung hujan. Hal ini bisa kita maknai bahwa langit bukan jagat raya. Karena dalam surat At-Tariq ayat 11, demi langit yang mengandung hujan. Baik, ini semakin menarik jika kita membahas lebih dalam lagi. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, marilah kita cari pemahaman mengenai langit itu sendiri. Apakah langit yang dalam Al-Quran itu adalah langit seperti jagat raya yang kita maksud, ataupun langit seperti atmosfer bumi yang kita maksud? Oleh karena itu, marilah kita memahami kedua-dua pengertian ini berdasarkan pemahaman manusia. Selanjutnya yaitu langit diartikan sebagai atmosfer. Langit yang diartikan sebagai atmosfer bumi merupakan langit bagian atas permukaan bumi dan digolongkan sebagai lapisan-lapisan yang menyelubungi bumi. Oleh karena itu,